Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini. Bajunya hampir sama lagi. Oh iya, ijo-ijo. Anyway, kemarin pas hari Sabtu pagi itu ya, kita mencoba Monster Gravel ya. Punyamu sih Monster Gravel karena memang depannya itu sudah kamu modif dengan suspensi ya kan ya. Sedangkan punya saya itu masih rigid ya. Nah, istilahnya MTB itu rigid memang ya. Oke. Full rigid. Ya, tapi ada satu yang memang beda karena saya sudah menggantinya dengan 650B ya kan. Dan kedua setup dari kita memang bannya sama, Rocket Ron. Ukurannya sama. 60V tapi 2,1 inch ya. 2,1 inch atau 53C. Ya 53C loh. Ya berarti gravel bike saya itu forknya itu cukup lebar memangnya. Ya. Dan punya saya itu 3D Explorer Team Pro. Sedangkan punyanya Eric itu Strama Unbound. Ya nanti sepanjang episode ini nanti kita akan bahas ya. Kita bahas kelebihan, kekurangan dan apa-apanya tentang Strummer Unbound dan juga 3D Explorer saya. Oke. Satu hal yang saya rasakan ya ketika saya memakai 3D Explorer dengan mengganti ban seperti itu, rigid, kembali ke medan brutal off-roadnya Bukit Ular, apalagi sekarang musimnya belum hujan ya, sehingga meleteknya itu lebih dari selebarnya ban ya. Sehingga kalau misalnya ban itu masuk walaupun Anda pakai MTB-an pun akan keblowok. Oh, jungkel ya. Tapi syukurlah semuanya berjalan lancar ya kan. Syukurlah berjalan lancar ya. Saya sempat mengkempeskan ban sampai 2 kali ya Rick ya. Awal mula saya start itu di 24 PSI. Itu pun saya 5 menit awal sudah merasa kok tidak enak ini ya. Katosen ya. Mendal-mendal sehingga saya turunin lagi ke 21. Itu pun saya merasa setelah itu memang enakan. Terus di hampir pertengahan saya kempesin lagi ke 19. Karena medannya semakin ke dalam itu kan semakin kasar. Ekstrim ya. Jadi saya kempesin lagi ke 19 PSI loh. Dan disitulah saya merasakan bener enak, nikmat ya, handlingnya malah tambah lebih yakin, mencengkram dengan pasti ya. Tapi satu hal memang yang saya nggak bisa merasakan, yang saya masih merasakan brutalnya medan itu karena memang fork saya yang depan tuh rigid. Sedangkan fork yang kamu pakai itu ada travel 30. Ada travel 30 ya. Di sinilah nanti kita akan bahas ya kan. Apa yang saya rasakan ya itu tetap masih getaran banyak di daerah sini ya, di pundak sama tangan saya ini. Sehingga saya mau tidak mau ya saya harus mencari posisi yang enak ya, untuk menghindari getaran. Ini getaran kalau di sini sakit loh ya. Nah, sepintas sebelum kita start Bukit Ular saya sempat nyoba punyamu ya. Saya sempat nyoba naik Strummer Unbound-nya dia dengan fork suspensi itu. Waduh, dua dunia yang berbeda lagi. Ya beginilah sepedaan itu ya. Karena rumput tetangga itu sudah pasti lebih indah daripada rumput kita. Jadi begitu saya mencoba, waduh, kok koyok ngene kan. Jadi istilahnya kok tenang sekali nih sepeda ini ya. Jadi saya tidak merasakan, ya memang itu waktu itu masih di paving ya. Getarannya itu sudah kayak kayak naik Rolls Royce ya. Istilahnya kalau saya itu kayak naik Rolls Royce, serius loh ya, saya nggak melebih-lebihin dibanding dengan punya saya yang rigid ya. Dan mungkin ada geometrinya Strummer Unbound itu yang lebih upright atau mungkin kepengaruh dengan forknya yang lebih akhirnya nanti akan saya kasih tahu. Oke.
Tapi apapun, bayangkan ya, frame-nya sama loh, Rick. Ya. Hanya diutik, depannya ada dimodif sedikit, itu udah sudah beda. menjadikan dua sepeda yang berbeda. Beda karakter. Beda karakter. Nah dari situ, akhirnya saya membuat kesimpulan setelah saya dengan rigid, saya sudah melahap Bukit Ular itu, saya mikirnya gini, iya ya, seandainya treaty saya jadikan monster gravel. Dengan depan fork saya kasih, alah investasi cuman sekian ya. Ya. Wah, wis. Makanya kita buat video ini untuk bicara soal ya ini memonsterkan sepeda. Jadi mungkin episode ini bagi Anda yang sudah mempunyai gravel bike ya Anda bisa ya paling enggak punya ide-ide baru ya. Karena apa? Ini adalah ide dari Erik juga semula yang mungkin beberapa bulan yang lalu kamu sudah ancang-ancang bahwa kamu akan merancang monster gravel ya kan ya. Ini nggak taunya keduluan yang dipakai di Amerika dan rame itu. Iya, tapi Highball dikasih drop bar. Iya, enggak masalah ya. Sebetulnya Alex juga sudah pakai, tapi Alex itu MTB sudah MTB tapi di drop bar itu lain cerita karena dia sudah menggunakan fork suspensi ya. Tapi ini enggak, ini frame road loh ya. Frame road ya, ini frame gravel tapi di suspensi. Yuk kita kembalikan ke Erik aja, penjelasannya itu gimana, Erik? Jadi gini, kita flashback dulu. Ya, flashback. Ya. Alasan mengapa saya setup seperti itu, sepeda pilihan setup saya seperti itu. Ya. Saya berangkat dari race MTB tahun 92. Ya. 93 itu saya balapan. Saya pakai MTB yang full rigid. Jadi tidak ada suspensi depan, tidak ada suspensi belakang. Dulu mentok-mentok pun paling ya stemnya yang ada suspensionnya. Itu pun elastomer cuma gerakannya paling 5 mili, 6 mili. Nah dari situ saya merasakan memori otot ini tetap flashback. Wih, iki masuk off-road, ginjal-ginjal lagi kayak dulu lah. Badan kita kan tidak semudah dulu. Kalau dulu masih zaman saya SMA, mau gejruk kayak apa, ayo. Kalau sekarang mikir, mulai boyokan. Betul. Ya toh. Nah, kemudian saya dapat frame itu, saya set up, saya mikir kalau saya pakai karena terbentur dengan tire clearance ya, tire clearance frame itu kan kalau saya pakai 700C itu saya juga kesusahan untuk mendapatkan clearance yang bagus, bannya juga tidak bisa lebar. Sedangkan style main saya itu cenderung agresif di off-road, sehingga saya betul saya pakai 650B 27,5 toh yaitu rollingnya masih oke. Yes. Kemudian clearance-nya dapat. Nah, saya pilih karena yang paling mumpuni di situ adalah 2,1 inch atau 53C, saya pakai itu. Nah, kenapa saya milih Swalby Rocketron? Karena Swalby Rocketron ini rollingnya bagus. Rolling bagus, gripnya bagus. Sebetulnya saya pingin belakang itu saya pingin pakai Racing Ralph, tapi karena Racing Ralph paling kecil itu masih 2,25 di mana tire clearance saya tidak dapat. Jadi akhirnya saya putuskan Rocketron depan belakang. Nah, saya coba kan pertama kali yang waktu video yang lalu, nah itu kan kita coba untuk rutenya jalani aja. Saya mikir, waduh ini depan feelingnya masih belum dapat. Saya masih belum berani untuk nikung-nikung ngeloncatin yang betulan. Iya, betul. Akhirnya dapatlah. Fork depan itu RockShox Rudy, bukan Judy ya, RockShox Rudy. Oh, beda ya? Beda. Kalau RockShox Judy itu punya MTB, Travel 100. Ini Rudy. Oh, I see. Ini RockShox Rudy Explorer, travelnya 35. Kecil ya? Kecil. Kemudian saya kasih seknya itu cuman 20%, sudah cukup. Nah, rem yang saya pakai tetap saya pakai remnya MTB, jadi kalipernya itu punya MTB sehingga saya punya braking grip yang lebih kuat karena brake padnya lebih lebar. Nah,
Di situ kenapa enggak saya gitukan mulai awal karena saya belum menemukan adapter dari flat mount. Iya. Untuk fork ini kan dapatnya langsung flat mount. Iya. Saya belum mendapatkan flat mount ke post mount. Oh. Akhirnya dapat, coba tes berhasil, oke langsung saya eksekusi. Nah, wheelset saya sama Ko Yakob kan pakai wheelset yang tipenya sama. Jadi alloy. Yes. Punya saya Strammer, punya Ko Yakob kan A13. A13 punya saya. Hubnya saya pakai punya Strammer, punya Ko Yakob kan karena terbentur microspline, kan harus pakai punya SLX, depannya XT. Nah, ban yang saya gunakan Rocketron, Swalby depan belakang, clincher. Jadi saya nggak pakai tubeless karena yang seri tubeless pas kosong. Kosong. Ya. Jadi saya pakai clincher. Nah, bannya Swalby Rocketron ini ringan. Bener. Ban yang gede segitu itu Gede ringan. tapi ringan. Kevlar. Ya. Sempat kaget juga ya. Nah, terus saya hitung kalkulasi perkiraan tekanannya berapa, saya putuskan untuk depan saya pakai di 21 PSI. Iya, 21. Belakang saya pakai 20 PSI. Ya, kenapa saya pakai 20 PSI? Karena satu, sepeda saya pasti lebih berat. Iya. Kedua, badan saya lebih berat. Kelihatan kan? Iya. Nah, untuk seat post saya tetap pakai, kebetulan punya karbon. Jadi bukan karena bikin karbon-karbonan, tapi karena punyanya itu yang ukuran 272. Iya. Harusnya yang itu ya. Iya, yang dropper. Dropper seat post. Wah, makin Karena exciting. belum nemu travelnya yang pas. Nah, kemudian untuk saddle saya pakai Control Tech Lynx. Yes. Untuk drop bar, nah saya drop bar ini milih-milihnya cukup pelik. Saya membutuhkan drop bar di mana posisi aerodinamik saya masih dapat, jadi posisi tidak terlalu lebar sehingga saya nyaman untuk pakai long ride sama uber-uberan di Tunlup. I see, iya betul. Okay. Masih mampu itu Masih ya. mampu. Okay. Akhirnya saya putuskan saya pakai Riche Venture Max. Richie. Ya. Riche Venture Max ukuran 42 dengan flare-nya kalau tidak salah 25%, 25 derajat. Jadi ini 42, bawahnya 50 lebih. Exciting. Nah, mungkin Ko Yakob nanti bisa tampilin Boleh. posisi Pasti. pegang saya Iya. di mana. Nah, saya di off-road itu banyak pegang di drop-nya. Orang ngomong serem, enggak serem, malah lebih enak. Malah enak. Lebih enak karena tangan saya enggak gampang lepas. Iya, iya. Nah, untuk group set saya pakai one by depan 40. Nah, belakangnya ini yang saya upek-upek. Jadi RD-nya kalau bawaannya 810 itu enggak sanggup sampai 51. Hanya mentok 42 kan. Di modif-modif pun jaling 45. Akhirnya saya putuskan pakai RD-nya GRX 822 yang SGS, jadi long cage. Itu kan RD-nya 12 speed mechanical. Saya pakai itu, saya perintah pakai 11 speed, kemudian chainring depan itu 40T, drifter pakai GRX 600. Ya sebetulnya saya ingin pakai GRX 800 karena GRX 800 itu free play-nya bisa di-adjust. Kalau ini tidak bisa. Kemudian bar tip, pilihan bar tip saya pilih yang grip dan empuk. Itu syaratnya. Grip, empuk saya pakai karena mainnya gravel, nah, jadi ada kemungkinan untuk babras dan lain-lain. Jadi akhirnya saya milihnya bar tipnya Strammer Gel yang diurak-urak pakai cutter ndak suwe. Nah, ya itu saya pakai dan empuk. Nah, itu murah lagi. Murah memang. Iya. Nah itu. Kemudian untuk stem saya sengaja tidak memilih stem yang memiliki derajat minus. Jadi zero, derajatnya zero. Saya sedikit gatel untuk memiliki sedikit clean look. Oh, I see. Yeah. Jadi akhirnya saya memilih stemnya Strammer. Strammer juga. Iya. Murah 200.000. Ya itulah. Murah banget. 200.000 semi internal. Loh. Saya lihat strummermu aja saya kepincut ya. Strammernya kok keren gini bentuknya. Terus Keren, benar keren. Untuk kalau fork depan udah nggak mungkin kita bisa bikin clean look karena kabelnya harus di luar. Itu
Line sih rantai sih otomatis penyesuaian karena saya pasang 1151, maka pengukuran rantainya harus mengikuti aturannya MTB. Itu akhirnya tes oke, semua oke, rem sudah oke semua, kita pakai. Nah, kesan pertama yang saya dapetin, saya sampai bingung mana Scott scale saya, mana strummer saya. Kamu yang bikin aja kamu bingung. Karena itu kan di story saya tulis XC MTB Atau versus gravel bike. Ois. Ya memang ada satu sensasi yang berbeda. Satu sensasi yang berbeda itu gini. Kalau di MTB otomatis saya lebih berani karena lebih gampang untuk handling. Yes. Ya karena handlebarnya lurus, lebar. Tapi riding position saya di MTB itu jauh lebih agresif dari gravel saya. Kalau gravel ini kan saya setup lebih upright. Iya. Karena apa? Saya setup lebih upright pada saat saya pegang di drifter. Karena kalau saya off-road saya harus pegang drop di mana itu akan dropnya itu kan sekitar 12 cm. Ya, saya harus pegang ke bawah. Iya. Nah, saya tidak mau terlalu bungkuk ke bawah karena apa? Pada saat off-road saya butuh badan saya bisa bermanuver maju dan mundur kanan kiri dengan leluasa. Benar. Nah, karena itu stem saya pilih berapa? Stem saya itu 7 cm. 7 ya. 7 cm. Punya saya 9. Nah, itu kemudian lain-lain pengenataan drifter sih standar sih, nggak ada yang istimewa. Yeah. Nah, pada saat kita masuk flow pertama turun, itu kan saya sempat sedikit pacu sepeda itu. Nah, akhirnya masuknya technical. Itu saya ingin tahu kayak apa sih. Oh, ternyata kalau saya tidak pegang di drop banyak offsetnya. Jadi kenapa saya di tikungan-tikungan itu berani sampai main di berem itu, ya karena saya pegang dropnya sehingga handlingnya saya lebih enak. Nah terakhir saya memang sedikit ngetes frame saya tahan nggak? Tahan terhadap apa? Goncangan dan lompatan. Dan goncangan dan lompatan ya. Lompatan loh guys. Ini gravel bike tapi seolah-olah kayak mau di MTB-in ya, gitu. Jadi saya pasang di kepala ini, saya naik MTB. Oh, I see. Iya. Karena itu ridingnya kan geber terus. Iya. Benar. Nah, pada waktu sudah masuk tikungan ke berapa? 5. Tikungan ke-5 itu kan ada agak ngeflow sedikit. Iya. Kemudian flat, kemudian ada 2 gunduan. 2 gunduan, gunduan pertama saya masih pacu, gunduan kedua saya buat lompat. Saya lompatin sepeda itu, mendaratnya empuk karena saya bisa menata badan saya dalam gravity centernya saya taruh di normal sehingga badan saya bebannya lurus terhadap bottom bracket. Tidak ada goncangan, tidak ada slip, apalagi pada setelah selesai lompat itu ndak jauh kan langsung nikung. Iya. Nikung berem itu kan. Itu yang membuat tikungin aja, ndak ada masalah. Ya itu membuat saya jealous itu. Karena begitu ada apa itu drop dan macam-macam itu tangan saya dan pundak saya pasti terbentur itu. Sedangkan dia ada peredamnya. Ya peredam sih kalau saya ngerasain ya memang beda. Kalau di MTB saya merasakan redamannya jauh lebih bagus karena travelnya lebih panjang kan. Nah kalau di gravel ini memang redamannya agak kasar. Nah sebetulnya pada saat lompat itu mendaratnya juga nggak smooth amat. Jadi yang lebih banyak berperan adalah badan kita. Jadi karena itu kenapa saya milihnya itu upright position supaya reach saya nggak terlalu jauh sehingga ini bisa main. Nah, kemudian saya kan itu berdiri bawanya. Jadi kalau saya di Bukit Ular itu bawanya malah jarang duduk. Sampai orang-orang MTB yang bareng kita itu ngeliat, kok niki gendeng.
Tahan ya berdiri kayak gitu. Iya, makanya itu. Sampai pulangnya kan kita dikerjain itu, dilewatin jalan yang pecah-pecah. Nah, iya. Akhirnya ya nuntun titik nggak apa-apa. Setelah itu kan itu jalan yang cukup teknikal, agak susah kan? Ya bisa aja. Sampai yang terakhir kita keluar di UC, belakangnya UC, yang jujur itu. Iya. Saya heran juga, kok bisa ya kamu ya melalui itu dengan mulus begitu loh. Saya aja takut. Saya harus turun dan nuntun karena itu cukup curam sekali. Curam dan curam. Nyongsop itu batunya saya. lepas-lepas. Iya, nyongsop berpasir. itu pasti. Saya sih cuma satu, pasrah. Nah itu, itu yang saya harus banyak belajar. Tapi nah, ya ke saya cuma yakin bahwa gini. Satu, riding position saya buang ke belakang, jadi berat badan saya ada di atas roda. Betul. Kemudian handling saya tetap lemas, saya ngikutin ngeflow-nya jalan di depan. Kemudian saya terbantu memang dengan suspensi itu karena meredam sehingga ban depan saya tetap mendapatkan grip. Nah, ketambahan saya jarang ngerem di situ. Itu. Cara ngerem, jadi saya ngeflow aja ngikutin. Kok kayak gini ya udah diikutin. Ya memang untungnya, untuk benefitnya, kenapa saya bisa melakukan itu? Inilah benefitnya kalau kita matang di MTB. Ya, itu. Jujur saya ini masih merasa cupu ya, karena memang itu bukan daerah saya dan bukan, tapi saya belajar banyak. Ya, saya sangat belajar banyak dan saya siap walaupun saya sudah kepala 5, tapi hal-hal baru tetap saya ikuti, tetap saya akan jalani. Saya hampir 5. Dan tetap saya kepingin belajar. Yang body balance? Nah ini dia. Ada pengalaman baru juga yang saya cukup bangga ya Rick ya. Yang tadinya awal-awal di body balance ini saya sempat nuntun dan sempat oke-oke. Tapi syukuran kemarin itu ya, tidak sama sekali saya nuntun, nanti videonya pun ada ya. Tidak sama sekali saya nuntun dan saya sudah mulai dengan yakin dan pasti gitu loh, jalannya itu berada di tengah-tengahnya paving itu dan tidak terselip kiri ataupun kanan. Jadi sebetulnya main-main di off-road, di gravel, di off-road itu kuncinya ada beberapa kunci utama. Satu cadence. Iya, itu cadence-nya benar itu. Anda. Jadi kalau kalau kita pakainya gear yang rasionya terlalu berat ya, itu juga Anda tidak akan gerak di situ, malah jatuh. Iya, malah jatuh. Jadi kalau kita di off-road, Anda bawa gravel ataupun MTB di off-road, santai aja. Pokoknya kaki itu bisa berputar dengan ringan dan Anda bisa melecut sepeda itu dengan gampang. Iya, untungnya juga kita pakai one by sehingga kita nggak pusing kiri kanan ya. Itu jadi fasih banget. Gitu loh. Dan itu Ko Yakob tahu enggak? Sprocket saya 1151. Kepake semua di situ. Nah, itu dia. Ini ya istilahnya ya selain bijak dalam pemilihan gear ya juga ya skill dan macam-macam ya. Dan saya juga merasakan enak sekali ini 12 speed GRX 820 ini. Enak sekali ya. Nah, makanya itu tadi sempat makanya dari pengalaman itu saya sempat mikir akan saya suspensikan atau tidak. Suspensikan. Nah, itu ya karena jadi gini, kalau gravel itu yang kita kenal dari beberapa tahun yang lalu. Gravel itu kan memang asal muasalnya gravel itu adalah mountain bike kuno. Justru kuno ya. Mountain bike kuno yang dijadikan gravel. Di-up lagi jadi gravel. Itu memang rigid semua. Nah, perkembangan waktu muncullah suspension depan itu untuk membuat Anda menjadi lebih nyaman. Jadi kalau Anda tergoda untuk pakai seat push yang ada suspensinya, enggak berfungsi. Itu satu. Kedua, karena di off-road Anda dituntut untuk banyak berdiri daripada duduk. Oh, I see. Itu. Kemudian stem yang ada peredamnya, enggak berfungsi. Iya. Saya bayangkan kemarin kalau misalnya saya pakai stem yang ada elastomer, rasanya nggak lama pasti jebol ya. Sudah jebol, tengah-tengah jebol pasti, elastomer penyet semua.
Karena hentakannya kan lumayan itu. Ya, Lebih baik rigid. doakan saya bisa mendapatkan itu apa itu suspensi depan itu. Oh, bisa nanti kita apalagi punya hunting, kan? saya kan flat mount ya, nggak usah Flat post ya, mount. jadi mungkin lebih gampang langsung. Lebih gampang ya, nah, makanya itu. Itu karena itu apa? Ya nanti kita hunting ya, Rick. Ya, Kita hunting. kamu bantu untuk hunting. Dan memang akan terasa sangat jauh berbeda. Jadi saya coba di aspal. Jadi besoknya kan saya nemenin istri uphill di Taman Dayu, muter-muter Taman Dayu. Saya lepas, saya memang ganti ban yang 700C, lebar 34. Ya saya pakai nanjak. Ya memang bobot sepeda nambah. Tapi ya enggak peduli saya. Fine Aja ya, malah lebih cepat dari sebelumnya. Iya. Makanya itu. Saya bisa lebih cepat dari sebelumnya kok ya. Iya. Heran. Tahu kenapa? Karena saya merasa lebih nyaman di atas sepeda. Nah, itu. Ingat episode kita yang nyaman. Nah, Apa? Sama Nyaman dengan cepat. sama dengan cepat. Klik. Nah, itu. Karena saya merasa lebih nyaman sehingga bumpy di depan saya itu enggak membuat saya untuk was-was. Iya. Benar. Apalagi turun dari Taman Dayu itu kan banyak speed trap. Ora urus pencolot no. Lebih yakin. Episode kita pasti banyak merubah persepsi kita tentang bersepeda ini ya. Jadi, Nanti mungkin nanti Ko Yakob saya kasih video dari GoPro saya yang saya lompat. ya, boleh. Saya sempat teriak, wuhu. Nah, itu yang videomu. Itu saya enggak ada karena saya belum on. Nah, Tapi saya mendapatkan banyak video juga yang dia di depan, Anda bisa lihat sendiri caranya dia flow. Waduh, enak sekali saya sampai saya jadi pengekor aja sambil dakdikduk. ya nanti kalau saya sudah nemu dropper seat post yang pas, Oke. saya bisa lebih gila lagi. Ya. Jadi ngomong-ngomong gini, Rick, kesimpulan dari episode ini itu kan mungkin kalau ada pemirsa yang punya satu gravel bike aja, mungkin dia bisa, wah iya tertarik kan untuk membuat fork suspensi itu, ya kan. Tapi kalau misalnya pemirsa kita ada yang MTB-an, apa mereka nggak ketawa lah daripada kamu gitu ya, mbok investor di MTB 1 gitu kan beres beda. semua. Memang, saya punya, Hartil kan saya punya. Iya, memang dia punya yang Scott cabai merah itu. Warnanya beda, jadi warna ridingnya beda. Oh, warna riding. Warna ridingnya beda. Karakter jadi, ya. Sensasi ridingnya beda dan kemudian kemampuan medan yang bisa ditempuh oleh sepeda ini juga beda. Benar. Jadi gravel ini kalau medannya itu sudah lebih teknikal lagi, memang agak keteteran. Saya ngerasain pada waktu kita arah jalan pulang, itu kan dilewatin yang agak serem. Agak serem, memang serem. Ya, tapi toh akhirnya kedua belah pihak MTB sama kita ya juga nuntun juga kok. Iya. Ya MTB juga nuntun karena memang waduh medannya memang nggak layak. Yang agak serem itu pada saat nanjak kemudian matah. Iya. Nah, itu sama turun matah. Iya. Nah, itu kalau MTB lebih gampang untuk di handling. Kalau gravel harus nata speed dulu, baru bisa belok. Nah, karena itu ya memang beda. Jadi kalau misalnya saya mau tes lagi nanti, saya akan bawa monster ini naik ke Gunung Kawi. Oh wow. Saya turun dari Gunung Kawi kayak apa? Saya ingin tahu. Turunan malah. Turunan dan itu cukup teknikal. Monster dibuat untuk downhill. Loh, enggak dites enggak tahu. Betul juga. Kalau enggak bisa dilewati itu untuk mari. Betul juga. Gitu. Betul. Ya. Nah, Jadi, terus gini. Oke, terus gini, Rick. Mengenai investasi dulu tadi. Ya. Investasi dengan daripada misalnya saya punya lagi untuk MTB misalnya. Kan cukup untuk saya hanya nambah fork aja, ya kan? Ya. Nah, cuman konsekuensinya kan kalau sudah saya nambah fork kan sudah permanen, yaitu jadi monster gravel ya. Saya kembalikan ke gravel yang untuk aspalan kan ya agak susah. Saya harus bongkarnya banyak. Ya menurutmu enak itu atau masih enak punya dua? Gini, setiap sepeda pasti
dibuat untuk suatu purpose dengan batasan medan tertentu. Jadi gini, kalau MTB hardtail, MTB hardtail XC ya, itu kan range mainnya dia bisa sampai trail. Jadi drop turunan dengan kecepatan tinggi di off road itu lebih lebih bisa handling. Kalau gravel ini akan terkesan liar karena apa? Karena handlebarnya sempit. Nah, sedangkan MTB itu kita butuh handlebar gede karena apa? Goncangan-goncangan atau larinya ban itu kita tidak terlalu terasa. Handlingnya lebih gampang. Kalau ini memang butuh tenaga lebih untuk bisa handling. Konsentrasinya juga beda. Tapi kalau MTB memang lebih kalau Bukit Ular lebih santai lah bawaannya. Lebih santai itu artinya apakah dia tidak lebih capek dari kita? Enggak juga kan? Enggak juga, cuman tidak membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Oh, I see, begitu ya. Tapi pengalaman saya ya memang saya harus waspada terus ya. Jadi antara sinkronisasi mata dan tangan ya, dan kemudian handling bike dan shifting itu memang harus selalu waspada begitu loh. Ya kalau MTB kan satu kita untuk operate itu semua kita tidak ada perubahan position. Jadi semua ada di flat bar itu ya udah ya itu. Dan juga lebih mudah bagi kita untuk melakukan manuver. Itu di MTB. Kalau di gravel lebih susah karena satu kita harus pegang drop, handlebarnya lebih sempit. Otomatis konsentrasinya beda. Tapi kalau untuk kita main single track cukup menyenangkan loh. Cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan. Itu, ya. Karena itu kalau kok berniat untuk membeli fork suspensionnya itu travel 35 cukup. Lebih dari cukup ya. Nah, mau dirubah ke road pun enggak masalah. Enggak masalah. Beda enggak jauh. Benar juga. Malah lebih enak kalau jalanan di Indonesia itu kan jalan aspal pun terasa gravel. Iya, betul. Aspal pun terasa gravel. Ya saya sudah membayangkan begitu. Jadi ya memang gravel bike kita yang walaupun disuspensi seperti kamu bilang tadi nggak akan replace MTB. Memang nggak bisa memang. Cuman memang perbedaannya kan semakin menipis dan kalau misalnya kita melewati rute-rute yang sebenarnya nggak perlu MTB, malah ini lebih enak ya. Betul, nah itu, jadi ya itu ada, istilahnya ya memang akhirnya sepeda ini menjadi alat yang sangat-sangat spesifik sekali ya akhirnya ya. Jadi untuk ini ada kegunaannya, untuk ini ada kegunaannya. Karena itu teknologinya kan di situ. Iya, betul. Nah, jadi karena itu kan muncul beberapa, karena itu kan gini, antara gravel dengan MTB itu kan sebetulnya saling dukung. Iya. Banyak teknologi dari MTB dipindahkan ke gravel. Banyak juga teknologi geometri dari gravel dimasukkan ke MTB. Jadi saling tukar. Kayak grup set saya itu kan grup set gado-gado. Yes. Remnya MTB. Drifternya gravel, cranknya gravel, sprocketnya MTB, hebat, bannya MTB. Iya. Jadi dan saya yakin loh. Gini, jangan takut merasa wanku abot, kayak ban gede abot, enggak. Justru kalau kita mainnya di gravel betulan, pakai ban yang lebar itu semakin enak. Iya, saya yakin, ya. Di antara sekian banyak mekanik di Indonesia yang tersebar itu, mungkin kamu yang paling istilahnya ya paling bisa menggado-gado, terus bukan hanya bisa, tapi dirasakan juga gitu. Makanya ya sudah mulai tahun 94. Anyway, ya itu tadi itu. Jadi ada suasana baru ya, ada hal baru. Nah, ya. Sabtu depan ini Malang kan? Kita ke Malang kan? Iya, betul. Kita akan ke Malang dan mencicipi rute tipe apa itu? Ini rute gravel. Ya, rute gravel. Rute gravel. Cuma saya akan membawa gravel saya kayak MTB. Iya. Jadi sedikit kurang ajar mainnya. Gravel, tapi ya itu tadi itu.
dibuat feel MTB ya. Nah, mungkin saya masih belum sempat untuk mengganti fork suspensi, jadi biarin aja saya aslikan. Karena itu saya milihnya rutenya ini aja cukup. Iya. Kalau sudah ganti suspensi, saya ngajaknya enggak ke rute itu. Ngajaknya saya sudah kontak ke Martin. Carikan gitu ya. Gunung Kawi atau Prakseng. Prakseng bawa gravel. Oh, itu sesuatu ya. Jalannya di Pematang itu kecil. Waduh. Kanan kiri ceblok lah. Enggak. Kalau kiri nyium wortel. Kalau kanan nyium gubis. Kalau depan nyium koncoe. Sempit ya? Sempit. Ada jalannya sempit, kemudian kalau technical sih enggak terlalu. Cuman memang ada beberapa jalan tanah itu yang curam. Wow. Curam, kemudian endingnya sedikit belok, jadi harus bisa manuver. Karena itu kalau sudah pakai suspensi baru saya berani ngajak ke sana. Wow. Karena kalau rigid baru turun sama wing. Bisa langsung ada bau. Wow. Nah, menurut kamu helm kita ini cocok enggak ya? Helm sih enggak, selama helm itu fitnya baik dan helm itu dalam kondisi yang prima enggak masalah. Enggak masalah itu misalnya mau pakai yang ada tutupan yang di telinga. Oh, itulah helm downhill kalau itu. Enduro. Enggak lah, kita enggak main sampai se-ekstrim itu. Enggak se-ekstrim itu. Iya. Ya baik ya. Jadi ya ini jadi kita ini istilahnya air yang tenang diubek-ubek gitu. Setelah diubek-ubek kan ikannya kan tapi ini pengalaman yang seru ya, daripada kita terpaku hanya dengan merasakan RB-an terus umur hidup ya, kayak ya hidup bikin. Karena itu kan kayak sekarang baru bisa ngerasain bahwa di off-road itu badan kita semua gerak. Iya, memang badan kita. Makanya kalorinya juga walaupun hanya sekian itu kalorinya yang kita cuman enggak nyampe 20 kilo. Iya, tapi itu sudah di 1.200 kalori. Kalau 20 kilo MTB yang paling cuma 300-400 kalori. Luar biasa. Ya, jadi ya sensasinya itu loh yang tak. Nah, ini kan udah berapa kali? Kok masuk Bukit Uro udah 5 kali mungkin ya. 5 kali kan? Iya, 5 kali kan? Oke. Ya saya berharap lebih fasih lagi ya. Nanti kan Sabtu 2 minggu lagi kan on road. On road ke Jogja kan? Yes. Nah, rasain nanti bedanya kalau sudah terbiasa di off-road membaca medan, membaca rute, itu kayak apa di jalan raya. Iya, beda. Iya, jangankan harus nunggu minggu lalu. Kemarin hari Minggu kita Surabaya Probolinggo PP aja handling saya kok rasanya udah beda, lebih lemes ya. Udah lebih lemes. Iya, malah saya sekarang takut dengan teman-teman RB yang begitu kaku gitu. Memang betul. Kita pemain MTB itu kalau jadi waspada lu kocok. Nah, kalau kita biasa bawa MTB di off-road atau gravel di off-road, kemudian kita ke on-road, kita ngikutin RB itu, kalau RB-nya pemain RB murni kita serem loh. Karena saya merasa bahwa teman-teman saya itu kayak robot. Jadi pada saat apalagi kalau mereka ngikutin kita, gandol kita lebih takut lagi. Iya. Karena apa? Kita mampu bermanuver cepat. Betul. Sedangkan mereka belum tentu. Iya. Saya terasanya itu di mana? Sekarang loh, kayak misalnya saya ada rel kereta api itu, teman saya malah ngerem. Nah. Saya tata rabas itu aja saya kepingin hampir nubruk depan malah. Nah, itu. Saya hampir nubruk teman saya sendiri karena kalau saya melihat rel kereta api saya sudah tahu, saya langsung tebas. Lah teman saya malah yang murni RB-an malah ngerem. Aduh. Kalau kita lompati. Iya, wis kita langsung Ya itulah bedanya di situ. Jadi kalau Anda pingin punya sepeda kedua, sudah punya RB misalnya, pingin sepeda kedua, ya jangan RB lagi. Oke, Monster Gravel atau MTB? Ya bisa dua-duanya. Anda pingin kita terbuka. Jadi gini. Kita terbuka pikiran aja. Jadi gini, kalau kita ingin melihat sesuatu yang berbeda sampai level 1 misalnya, Anda boleh pakai gravel.
boleh pilih gravel sebagai sepeda kedua. Tapi kalau Anda ingin melihat sesuatu sampai di sudut yang berbeda sampai level 2, Anda boleh milih MTB. Nah, MTB apakah bisa ke level 1? Ya sangat bisa. Jalan raya ya lebih bisa lagi. Itu. Ya, syukur dengan pengalaman ini saya benar-benar menambah wawasan. Ya, saya sempat tadi tanya-tanya, Rick, Polygon Syncline gimana? Polygon Syncline. Ya kan. Karena itu gravel tidak akan pernah cukup. Iya, gravel tidak akan pernah cukup. Kalau saya kan lininya sudah lengkap sekarang. Cuman kalau saya kan lininya lengkap. Kalau sepeda road saya kan sudah geometri lama-lama. Jadi pajangan. Jadi yang sekarang jadi road bike saya ya gravel itu saya jadikan road bike. Jadi saya punya dua wheel set. Satu by yang way, MTB, satu yang road. Iya, by the way, saya juga merasakan kok, maksudnya bayangkan 3T Explorer saya itu sudah nanjak ijen erek-erek loh, Rick ya. Ya kan, jadi isanya loh. Gravel bikeku ya iso nanjak sementip itu kok. Nah, iya. Saiki 3T Explorerku mau tak buat ekstrim semampu MTB. Jadi dua dunia yang begitu berbeda. lebar. Iya. Dimampatin jadi satu. Dimampatin, di-compact. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ya, apakah road bike akan bertahan? berapa tahun ke depan? Ya, katakanlah 2 tahun lah. Sekarang ini aja loh, road bike ini sudah clearance-nya itu diperbesar loh. Ya toh. Yang road bike sudah mendekat loh. Mendekat. Terus wheelset sekarang ini loh, 25 itu sudah amblas. 28 mungkin sedikit lagi amblas. Normal yang menjadi norm sekarang itu adalah 28, 30 dan 32 di road bike. Nah, tanda-tanda apa ini? Padahal kan road bike itu kan 28, 30, 32, 34, ya kan? Nah, frame-nya sekarang clearance-nya kan bisa 36. Yes. Ya kan? Wadah gede. Jadi semakin ke sekarang sepeda-sepeda all round itu semakin kayak gravel. Bener. Itu. By the way, ada sebuah kritik barusan ini yang UCI World Road Bike dan UCI World Gravel Bike. Ya. Kritiknya begini, buat apa punya dua? Toh pembalapnya sama. Iya. Iya kan? Van der Poel di road menang di gravel. Iya kan? Van der Poel itu kan road biker. Dia masuk ke gravel, dia juara gitu loh. Terus mari gitu, yang cewek juga Marianne Vos itu adalah pembalap road. Dia juara di gravel. Iya. Sehingga loh, terus apa bedanya sama gravel? Hampir sama. Karena itu road bike itu semakin kesini semakin kayak gravel. Cuman memang ada batasan tertentu di mana dia tidak bisa masuk ke gravel. Iya. Yaitu group setnya. Yes. Nah, sekarang muncul tren baru. GRX masuk ke road. Namanya seri apa nanti? Ada deh. Nanti ya, Shimano ya. Jadi GRX masuk ke road. Why not? Nggak ada masalah. Sama kok. Iya, sama. Apakah road bike akan one bike? Mungkin. Saya kan pernah berkali-kali saya bisa memprediksi nanti lama-lama orang itu tidak akan suka dengan shifternya road lagi ya. Sekarang ini kok ya kok. Iya, shifternya GRX. Baru yang lalu ya. Kan ada trainingnya GRX sama untuk dia itu. Kan udah dibuka sama Shimano bahwa kita bisa mengoperasikan FD dan RD hanya dengan satu drifter. Wah, satu drifter. Berarti kan drifter yang sini ntar lagi lever bisa hilang itu. Betul. Terus lama-lama FD-nya enggak ada. Ini kan sekarang kayak gini. Good news itu, Rick. GRX. GRX sekarang kan awal mula GRX itu lahir itu kan 2x. 2x11, ya kan? 2x11, kemudian muncullah varian 1x. Iya. Sekarang di 12 speed juga keluar 2x
dan one by. One by-nya malah lebih bervarian lagi. Ada unbreakable, ada unstoppable. Iya. Ya kan? Kalau yang two by unbeatable. Nah, kemudian muncullah dia itu kan. Dia itu masih two by. Ntar lagi bisa muncul dia itu one by. SRAM udah. IXS one by. Ntar lagi Shimano. Sprocketnya yang dipakai sprocket MTB. Range-nya berapa? 10, 45 dan 10, 51. Jadi pakai sprocket besar itu tabu. Enggak, malah unstoppable. Malah unstoppable. Ya toh. Bener, kayak saya pakai gravel bike aja unstoppable. Unstoppable. Itu saking itu sudah turun ukurannya. Itu kan udah di downgrade ke 45 kan. 45. Kalau spek aslinya yang dulu 51. Mau diganti 51 lagi? Nanti saya pikir-pikir untuk medan mana yang adakah yang lebih kejam dari RR? Oh, karena sebetulnya sama Ko Yakob. Jadi rasionya itu hampir sama semua. Ya, hampir sama semua. Ya. Kalau sudah dipakai yang besar-besar kan? Ya 51 berarti saya bisa pakai 50-34 ya. 50-34, 10-51 ya. Atau ya sudahlah. Atau saya pakai depannya itu lebih 44T gitu ya. Wes itu untuk nanti aja. Itu. Gak mari-mari ini baterainya ini mandek 2 kali. Ini kamera saya sudah mulai kopong ini. Jadi ya intinya gini. Kita harus keluar dari patron bahwa gravel itu harus two by, gravel itu bannya hanya sampai 45. Keluar dari situ. Karena apa? Sebetulnya kalau Anda pakai 275 atau 650B itu bisa lebih lebar lagi. Anda akan lebih senang kok. Coba percaya. Anda akan lebih bisa menikmati off-roadan pakai gravel. Itu dengan ban seperti itu. Iya. Jadi jangan takut merasa kok abot, kok ini, kok iku, enggak. Jadi Anda nyaman dulu, baru Anda bisa cepat. Iya. Coba kalau Pak Koyakop, yang lalu kan Koyakop pakai Swalby berapa? Yang lebarnya 42, tapi 700 42. Enak enggak? Nuntan masih indah enak. Nuntan toh. Iya, betul. Begitu ganti 650B pakai ban MTB. Wes. Lain cerita. Angan-angan saya sebetulnya itu sudah tercapai loh. Saya sudah punya Wheelset 650B sudah. Angan-angan satu sudah muncul. Muncul. Saya ngelihatnya, sudah 650B. Saya harus lebih. Jadi ketawanya sudah bukan hahaha. Masih pakai 650B saja. Saya pakai suspensi. Siapa yang bisa ngejar Erik? Nanti Ko Yakob sudah beli suspensi, saya kata masih itu saya sudah pakai dropper seat post. Waduh, aku gak bisa. Nggak bisa itu. Itu nggak bisa. X3T Explorer harus berhenti di situ karena bentuk seat postnya aneh. Oke. Tapi bisa sih. Selama diameter sampingnya itu rasanya saya bisa rubah Ko Yakob. Nggak bisa. Saya bikin SIM adapter khusus. Oh mungkin. Wes itu dulu, gak mari-mari. Ya, oke, terima kasih. Episode ini adalah episode kita yang paling lama. Nanti kita akan coba kalau menjadi viewernya memang bagus ya, kita akan 45 gitu. Berarti bagi yang menunggu yang komen di story mau saya, apakah di story yang saya ngupload saya mainan gravel itu dibahas enggak? Saya tanya gitu toh. Dibahas dong Om. Oke. Ini jawabannya. Ya. Oke, kita harus berhenti 40 menit ke 50 ini rasanya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.